Pemirsa, meski kelihatannya masalah biasa, ternyata persoalan kostum merupakan masalah penting bagi sebuah grup vokal. Grup-grup vokal di Indonesia yang tumbuh sekarang ini sudah banyak menyadari arti pentingnya kostum sebagai pendukung penampilan di atas panggung. Tidak mengherankan jika koleksi kostum sebuah grup vokal jumlahnya sampai tidak terhitung. Kita juga nggak segitu banyaknya banget, jadi sehabis nyanyi terus ganti bajunya sekali terus nggak dipakai lagi, nggak juga. Jadi akhirnya kita Terus ternyata 2 minggu setelah itu di pasaran kita belum sempat promo. Tadinya mau kita promosiin kan lewat TV, lewat mana. 2 minggu setelah itu, keluar bajakannya gitu. Saya pertama kali lihat di Bandung waktu itu 7.500. Nah sekarang kalau kita mau bikin promo buat apa, udah nggak mungkin kita bikin promo mahal, akhirnya dijualnya juga nggak bisa. Ada bajakannya dengan quality yang hampir sama lagi. Kalau kerugian materi itu mudah sekali dihitung, mudah sekali, dilihat gitu ya, dan gampang lah buat orang melihat. Tapi kalau saya melihatnya bukan kerugian materi, tapi, ini sebenarnya perampasan ya, gimana ya, buat saya ini satu satu apa sih, ya gimana ya, kalau hak kita diambil gitu. Berbeda dengan produser, artis tetap mendapat popularitas saat album kasetnya atau VCD-nya dibajak. Adakah upaya artis ikut memerangi pembajakan ini? Mungkin bukan kita kali yang harus, berupaya ya, karena kita berkarya ya, kita nggak tahu urusan seperti itu, kita nggak tahu yang bajak siapa. Kita cuma tahu saya cuma bikin, kita cetak dan kita jual gitu loh. Nah mungkin yang harus, berpikir itu ya organisasi-organisasinya seperti produsernya dan sebagainya. Kalau untuk kita-kita sebagai penyanyi itu masih bisa nyanyi di sana sini. Tapi kalau pencipta, kasihannya mereka pemain musik ya. Jadi mereka itu kan mestinya dapat royalties, jadi tidak. Kalau kita kan masih bisa nyanyi di sana di sini walaupun ya volumenya terserah bagaimana. Tapi yang kasihan pencipta terutama. Selain kerugian materi, kerugian apa lagi yang diderita produser dan artis karena adanya pembajakan? Kalau saya waktu itu saya tidak merasa rugi secara materi, karena waktu itu saya jual putus ke produser. Jadi saya sudah dibayar dulu dengan produser, baru disebarkan. Jadi nggak ada masalah, mau itu dibajak pun saya nggak ada masalah. Masalahnya adalah kita nggak bisa bikin nextnya gitu. Misalnya sekarang mau bikin VCD itu sudah takut semua orang. Secara moral kita sangat-sangat merasa tidak dihargai dalam berkarya, itu aja. Kita merasa, apa yang kita berikan kepada masyarakat, kita sudah dengan seluruh jiwa raga kita tidak punya peluang buat korupsi karena kita seniman. Kemudian hak itu diambil pula gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, tahun 80-an nama Deddy Dukun berkibar sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Salah satu artis yang diorbitkannya adalah Malida. Mereka pernah duet dalam sebuah album dan waktu itu hubungan mereka sempat dibumbui api asmara. Baru-baru ini Malida dan Deddy Dukun kembali tampil berdua. Pemirsa, pasangan Malida dan Deddy Dukun pernah sangat populer bagi penggemar musik pop kreatif di era 80-an. Kerja sama Malida dengan Deddy Dukun dianggap sebuah kolaborasi yang sangat pas. Suara Malida yang seksi dan manja memang cocok membawakan lagu-lagu karya Deddy Dukun. Kala itu pun hubungan kerja sama mereka dikabarkan diwarnai pula oleh hubungan asmara. Sayangnya setelah hubungan mereka dikabarkan putus, nama Malida pun ikut surut dari panggung menyanyi. Dan pada Jumat 29 September lalu, Malida kembali tampil menyanyi bersama Deddy Dukun. Inilah penampilan Malida dan Deddy untuk pertama kalinya setelah lama tidak bertemu. Perasaan ketemu lagi sih, kalau saya selaku pekerja dan konseptor juga sih kepengennya bikin album ya untuk saya sama Malida dan Dian Pramana Putra seperti 2D plus Malida juga, saya Faris sama Malida juga untuk 7 bintangnya sendiri, untuk Rumpisnya sendiri, kepengennya begitu karena apapun alasannya kita orang seni, kita orang idealis dalam bermusik, tetap kepengen kita melahirkan karya-karya yang idealis yang bisa bertahan lama gitu loh. Seperti karya-karya kita yang sudah-sudah. Sekedar mericek, benarkah di masa kepopulerannya Malida dan Deddy sempat berpacaran? Saya dulu sama Malida dekat, bahkan udah seperti adik sendiri. Terus kita juga pacaran, bahkan kita merencanakan waktu itu married. Cuma ya hari ini, esok pun yang usai, yang esalah yang punya kuasa gitu. Takdir saya, garis tangan Malida, takdir Malida. Dan saya tidak dipertemukan untuk bersama dalam satu payung atau rumah tangga yang
harus berdua kita jalani gitu. Jadi Allahu alam bahwa itu adalah kehendak yang atas gitu loh. Saya surprise aja dengar jawabannya. Oh tadi pacaran? Ah, sah. Soalnya selama dulu dari 8 tahun ya, dia nggak pernah kalau diwawancara dimanapun dia tidak pernah bilang saya pacarnya. Jadi kapan dia pacarannya? Kita pacaran secara gerilya dan sembunyi-sembunyi. Yang jelas kenapa saya tidak mau menyebutkan pacar saya waktu itu Malida gitu, karena saya memikirkan banyak hal. Yaitu saya terus terang aja, saya tidak mau karirnya terganggu di nyanyi, saya tidak mau konsentrasinya terganggu kalau terlalu diekspos juga dia pacar saya, karena kita kemana-mana selalu berdua kan, grup lagi kan, takutnya nanti dia terganggu konsentrasinya gitu loh. Itu aja yang buat saya tidak bilang waktu itu Malida pacar saya gitu loh. Di samping masih banyak pacar-pacar yang lain. Deddy Dukun sampai sekarang belum menikah, sedangkan Malida sudah bersuami dan punya anak. Lalu benarkah karir Malida surut karena putus dengan Deddy? Oh, isu. Enggak kok. Enggak. Saya enggak separah itu. Saya memang waktu itu memutuskan, aduh saya capek di dunia ini gitu. Saya pengen menjalani satu hidup yang baru ya, dan ternyata saya menyenangkan gitu loh. Karena memang dari dulu sebelum aku jadi penyanyi, aku cuma punya satu cita-cita. Orang-orang bilang, teman-temanku bilang, Vina atau Ati, kok lo cewek pikirannya pendek banget sih gitu ya, kayak nggak punya cita-cita lain gitu. Aku pengen jadi ibu rumah tangga. Jadi setelah merit ya aku putuskan aku pengen jadi ibu rumah tangga. Saat tampil berdua baru-baru ini, suasananya pun seperti reuni mengenang masa-masa mereka berpacaran. Nah Malida ini bicara cinta sama saya karena dia pertama kali bilang jatuh cinta sama saya pada saat saya main film Indecent Proposal ya. Dia di situ jatuh cinta sekali. Setelah itu film kedua Fatal Attraction, ya kan, makanya dia nggak bisa lupa sama saya gitu. Walaupun nggak jadi suami sekarang, dia tetap menghargai saya sebagai keluarga gitu loh. Bagaimana kesan Deddy terhadap Malida sekarang? Dan bagaimana pula kesan Malida terhadap Deddy Dukun? Malida tetap seksi, ya kan. Malida tetap apa ya, tetap seperti Malida yang dulu. Tapi Malida juga tetap gitu, tetap pemarah, tetap gampang tersinggung, cepat apa namanya, cepat mutung. Nah itu yang harus dirubah buat Malida sendiri. Nggak banyak ya, kalau kelakuannya tetap nol. Cuma yang berubah badannya jadi kotak. Tapi yang lainnya sama aja. Apakah mereka berminat membuat album duet lagi seperti dulu? Dulu kita terputus dengan waktu dan proses mungkin ya. Proses Malidanya sibuk ngurus butiknya dia, saya juga sibuk ngurus produksi saya, akhirnya terlepas dan tidak membuat album lagi. Nah, kalau saya sih standby, kapan aja kepengin masih duet sama Malida dan dibantu oleh Dian. Tapi nggak tahu dia Malidanya sendiri mungkin bisa bicara. Aku sih senang-senang aja ya. Kalau aku bisa ngatur waktunya, aku senang-senang aja. Karena kadang-kadang kangen juga ya, udah lama nggak nyanyi gitu loh. Kalau lihat temen-temen gitu, aku pengen nyanyi lagi. Pemirsa, kostum panggung bagi penyanyi menjadi bagian yang sangat berperan dalam setiap aksi mereka. Apalagi bagi sebuah grup vokal, kostum yang mereka kenakan sama pentingnya dengan koreografi, selain tentu saja faktor kekompakan dan kualitas vokal. Pemirsa, meski kelihatannya masalah biasa, ternyata persoalan kostum merupakan masalah penting bagi sebuah grup vokal. Grup-grup vokal di Indonesia yang tumbuh sekarang ini sudah banyak menyadari arti pentingnya kostum sebagai pendukung penampilan di atas panggung. Tidak mengherankan jika koleksi kostum sebuah grup vokal jumlahnya sampai tidak terhitung. Kita juga nggak segitu banyaknya banget, jadi sehabis nyanyi terus ganti bajunya sekali terus nggak dipakai lagi, nggak juga. Jadi kayaknya kita pakai lagi gitu. Jadi kalau udah di TV gitu, itu kalau yang paling susah kalau udah baju di TV. Jadi orang kan otomatis sudah hampir semuanya ngelihat gitu. Jadi ya maksimal kalau untuk baju yang untuk kita pakai di TV itu maksimal tuh ya 3 kali udah bener-bener nggak bisa kita pakai lagi gitu loh. Kecuali kalau misalnya kita keluar negeri, baru kita pakai lagi. Udah Anda jadi sampah juga udah. Di lemari gede aja udah nggak ketampung. Di manakah mereka menyimpan kostum yang cukup banyak itu? Disimpan di satu tempat.
Kadang-kadang kalau misalnya ada acara-acara khusus gitu, kita suka bongkar lagi lemari-lemari lama gitu. Jadi di mix match gitu. Tapi nggak semuanya bisa digituin, tapi kadang-kadang kayak gitu. Kita simpan sendiri sebab kalau kita taruh di mana gitu kayak di kantor atau gimana juga karena makan waktu untuk di jalannya juga karena kita kuantitas show-nya itu banyak banget gitu. Jadi kadang lebih enak kita bawa pulang. Aku sih punya lemari sendiri di rumah. Jadi ada ruangan khusus untuk lemari gede gitu untuk baju-bajunya yang nyanyi.